Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap langkah yang kita langkahkan menuju tempat ini sebagai pengampunan dari dosa-dosa kita dan pengangkat derajat kita di sisinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kita semua sebagai umat beliau yang insyaAllah akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Ikhwani wa ahibati fillah, jemaah Masjid Al-Bilal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang solat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian setelah selesai melaksanakan solat subuh dia duduk sejenak berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia solat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tammah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umrah dengan pahala yang sempurna dan sempurna. Semoga kita termasuk ke dalam hadis Nabi ini. Kita tahu bahawa ibadah haji dan umrah tidak bisa kita lakukan setiap saat, tidak bisa kita lakukan setiap hari, atau bahkan setiap minggu. Namun dari sisi pahala bisa kita dapatkan dengan cara kita duduk sejenak setelah melaksanakan solat subuh, mendengarkan nasihat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, basyiril masyaina fi zulmi ila al-masajid bin nuri tammi yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid-masjid di kegelapan. Kita tadi berangkat dari rumah dalam keadaan gelap. Kata Nabi, berikanlah kabar gembira kepada orang yang datang ke masjid di kegelapan dengan cahaya nanti pada hari kiamat, dengan cahaya yang sempurna. Di saat nanti di akhirat keadaannya sangat gelap gulita, tidak ada cahaya kecuali cahaya dari amal soleh yang kita lakukan, dan diantaranya adalah langkah kita yang kita langkahkan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga akan terbebas dari sifat kemunafikan. Kita tahu bahwasannya di antara sifat munafik, sifat orang munafik, mereka tidak datang untuk solat subuh berjamaah. Nabi SAW bersabda, athqalus salati ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Seberat-berat solat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Karena mereka beribadah bukan karena Allah. Mereka beribadah ingin dilihat oleh orang. Sementara solat subuh dilakukan
saat keadaan gelap, tidak ada orang yang melihat. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang dibebaskan dari sifat kemunafikan. Ikhwani wa ahibati fillah, jemaah salat subuh Masjid Al-Bilal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya kata Abdullah bin Umar, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Orang ini bertanya kepada Nabi tentang dua pertanyaan. Yang pertama kata orang ini, wahai Rasulullah, siapakah orang yang dicintai, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Orang ini datang kepada Nabi bukan untuk bertanya tentang dunia, tapi dia bertanya kepada Nabi SAW tentang orang yang paling dicintai oleh Allah dan amalan yang paling dicintai Allah. Ini menunjukkan bahwasannya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang semangat untuk mendapatkan kebaikan. Tidak ada manusia yang lebih semangat untuk mendapatkan manusia setelah para nabi kecuali para sahabat. Maka kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, banyak di antara mereka bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan. Amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Mereka bertanya ini semua untuk mereka amalkan, agar mereka menjadi atau termasuk orang yang mendapatkan keutamaan daripada hadis Nabi SAW. Dan di antaranya adalah sahabat ini, ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang istimewa. Orang yang mulia di sisi Allah. Bagaimana tidak mulia? Allah umumkan kecintaannya di hadapan seluruh para malaikat. Dalam hadis qudsi disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah umumkan kecintaannya ini kepada Jibril. Dan Allah mengatakan kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbahu. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril. Jibril pun ikut mencintainya. Wa yunadi Jibrilu fi ahli sama. Dan Jibril mengumumkan kecintaan Allah di hadapan seluruh malaikat yang ada di langit.
Faqala Jibril, dan Jibril mengatakan, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Kata Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, disebutkan namanya, maka cintailah ia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh malaikat yang ada di langit pun ikut mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, kemudian dijadikan orang tersebut sebagai orang yang dicintai oleh penduduk bumi dan dijadikan orang yang diterima. Ini keistimewaan daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang yang dicintai oleh Allah adalah kekasih Allah, wali Allah. Ya. Karena wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan manfaat. Baik manfaat tersebut bersifat materi maupun non materi, yang insyaallah nanti akan kita sebutkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan hadis ini. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan pada hati seorang muslim. Manakala saudara kita sedang mendapatkan musibah, maka kita hibur. Ketika saudara kita sedang mendapatkan kesedihan, maka kita hibur. Maka ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya di antara hal yang disyariatkan dalam agama kita, ketika mendengar saudara, ada seorang yang mendengar saudaranya mendapatkan musibah berupa meninggalnya orang yang dicintainya, maka disunnahkan bagi kita untuk takziah sebagai pelipur lara dia, pelipur kesedihannya, untuk menghiburnya. Dan ini adalah amalan yang sangat besar, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifu anhu kurbatan, dan kata Nabi, atau engkau hilangkan darinya kesusahannya. Kita tahu saudara kita sedang ditimpa, diuji kemiskinan misalnya, maka kita bantu semampu kita. Ya. Dan ini adalah amalan yang sangat istimewa. Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, maka niscaya Allah akan hilangkan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Kita tahu keadaan hari kiamat adalah keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong saudaranya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Tidak ada seorang jiwa pun yang mampu untuk menolong jiwa yang lain di hari itu, hari yang sangat dahsyat, kesulitan yang sangat besar, dan semua kita akan merasakannya. Kita akan berdiri di hadapan Allah, kita akan berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun
menunggu ditegakkannya hisab. Waktu yang sangat lama. Jika dibandingkan dengan umur kita di dunia, tidak ada 1%-nya. Kita hidup di dunia berapa lama? Paling lama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sementara kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang dan kehidupan yang abadi. Bayangkan kalau kita berdiri saja di padang mahsyar selama 50.000 tahun menunggu dihadap untuk ditegakkan hisab. Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nas yawmal qiyamati hufatan 'uratan ghurla." Manusia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan belum dikhitan. Mendengar sabda Nabi SAW ini, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah nanti sebagian kita akan melihat aurat sebagian yang lainnya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Wal amru yawma idin asyad." Perkaranya lebih dahsyat. Enggak ada satupun manusia yang sibuk memperhatikan melihat aurat lawan jenisnya, enggak ada. Karena semua kita berada di dalam ketakutan, berdiri di bawah teriknya matahari yang sangat panas. Wa tudna syamsu ala ru'usihim qadra mil. Kata Nabi SAW, didekatkan matahari di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Perawi hadis ini mengatakan, saya tidak tahu apa ini maksud dengan 1 mil di sini. Apakah 1 mil itu adalah ukuran jarak di dunia, ataukah 1 mil yang dimaksud adalah ukuran sebuah celak mata? Itu sangat dekat. Kalau sekarang kita, jarak bumi kita dengan matahari berapa mil? Ada yang tahu? Ada 1 juta mil, Pak. Kurang lebih ratusan ribu mil, sangat jauh. Kita nggak kuat kalau kita berjalan di tengah hari bolong tanpa memakai sendal, tanpa memakai tutup kepala. Kita jalan di lapangan, jalan di jalan-jalan umum. Kita nggak kuat saking panasnya. Dan ini di hari kiamat, jarak matahari di atas kepala kita sejarak 1 mil, sangat dekat. Artinya keadaannya saat itu sangat sulit. Tapi ada orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini baru berdiri untuk menunggu ditegakkan hisab. Belum dihisab, baru berdiri. Kemudian kita datang kepada Nabi Adam untuk minta syafaat. Nabi Adam tidak bisa. Kita datang kepada Nabi Nuh tidak bisa. Datang kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak bisa. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak bisa memberikan syafaat. Mereka mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Lalu akhirnya kita semua nanti datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk segera dihisab, karena sudah lama kita menanti di padang mahsyar 50.000 tahun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa dengan doa yang panjang, dan Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang panjang.
Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'tah washfa' tushaffa'. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberikan permintaanmu, dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikan syafaat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat panjang. Ini baru di padang mahsyar, belum lagi dihisab, dan dihisab kita satu-satu, satu orang. Wallahu alam kita di urutan nomor berapa, sebab seluruh manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di tempat tersebut, dan diantaranya adalah kita nanti. Setelah dihisab kemudian ditimbang, dan itu pun bergantian, sangat lama kehidupan akhirat. Setelah ditimbang kita berjalan menuju sirat, dan disitulah keadaan yang sangat gelap gulita. Perjalanan menuju sirat adalah perjalanan yang sangat gelap, tidak ada cahaya sedikit pun kecuali cahaya dari bekas wudu kita dan langkah yang kita langkahkan menuju masjid. Gelap gulita. Orang-orang kafir, mereka sudah terpencar. Ya, adapun orang-orang beriman terbagi menjadi dua. Ada orang beriman yang murni imannya, dan ada orang beriman yang tercampur dengan kemunafikan. Orang yang beriman dan dia menjalankan keimanannya dengan benar, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, menjauhkan larangan-larangan Allah, dia menjaga salatnya, menjaga salat 5 waktunya, menjaga air wudunya, maka orang beriman akan berjalan ya di bawah cahayanya, cahaya bekas wudunya. Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kata Nabi, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, putih, cemerlang, karena bekas wudunya. Kita berjalan menuju sirat dengan cahaya kita. Adapun orang-orang munafik, mereka tertinggal di belakang. Mereka tidak punya cahaya karena mereka dahulu tidak melaksanakan solat dengan sebenar-benarnya. Mereka solat bukan karena Allah. Mereka solat bukan untuk Allah, tapi ingin dipuji oleh manusia. Maka mereka mengatakan kepada orang-orang yang beriman, dan ini Allah abadikan di dalam surat Al-Hadid. Kata Allah Ta'ala, yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa imanihim. Kata Allah, ketika orang-orang yang beriman, cahaya mereka meliputi dari arah depan, belakang, dan seterusnya. Dan orang-orang munafik tidak memiliki cahaya. Busyrakumul yawma jannah. Lalu orang-orang munafik mengatakan kepada orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Wahai orang beriman, tunggulah kami, jangan kau tinggalkan kami, kami ingin mendapatkan cahaya kalian. Maka orang beriman akan mengatakan, kata orang beriman, irji'u ila waraikum, silakan kalian cari cahaya kalian di belakang. Faltamisu nura, cari cahaya kalian di belakang, balik kalian. Ini adalah sukhriyah, ejekan orang beriman nanti kepada orang-orang munafik. Mereka tidak mendapatkan cahaya.
menuju sirat. Belum lagi kita menyeberangi sirat. Ya Allah, kesulitan yang sangat besar. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, di antara perkara yang bisa menghilangkan kesulitan di hari kiamat adalah menghilangkan kesusahan saudaranya seorang muslim. Ya. Menghilangkan kesusahan saudara muslim. Ya. Dan amalan ini kata Nabi adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Au taqdi anhu dainan." Atau kau bayarkan, tunaikan hutangnya. Ini juga amalan yang sangat besar, sangat dicintai oleh Allah. Membayarkan hutang saudara kita yang sedang kelilit hutang. Kalau kita mampu membayar hutang, di sini ada dua macam. Yang pertama, dia bebaskan. Kalau dia punya piutang kepada saudaranya, kemudian dia lihat saudaranya tersebut kesulitan untuk membayarnya, maka bisa dia bebaskan dan dia mendapatkan daripada hadis ini. Atau dia tahu bahwa ada saudaranya yang sedang kelilit hutang, kemudian dia tunaikan hutang-hutangnya. Tapi ini enggak gampang ya Pak, berat. Dan terkadang ada orang yang kita bayarin hutangnya, besoknya dia ngutang lagi tempat lain dengan harapan hutangnya kita bayarin. Ini orangnya nggak tahu diri namanya. Ya. Dan ternyata subhanallah, hal ini dipraktekkan oleh seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika Nabi SAW dihadapkan dengan seorang jenazah, lalu Nabi SAW tidak mau mensolatinya karena jenazah ini masih punya hutang. Nah, ini perkara hutang adalah perkara yang sangat besar, jangan dianggap remeh. Sekecil apapun hutang kita, kita bayar, berusaha kita bayar. Karena orang yang mati dalam keadaan punya hutang dan dia tidak berniat untuk membayarnya, maka dia akan terhalang dari masuk surga. Hatta orang yang syahid, orang yang mati syahid, kata Nabi, yughfaru lisyahid kulli syai'. Orang yang mati syahid itu akan diampuni dosanya kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Hutangnya bukan perkara yang kecil. Ya. Hutang bukan perkara yang ringan. Makanya kita dapati di dalam Al-Qur'an ayat yang paling panjang, ayat yang terpanjang adalah ayat tentang hutang piutang. Ya. Ayat yang paling panjang ini menunjukkan bahwa perkara hutang ini perkara yang sangat besar dalam syariat kita. Ya. Nah, karena ada orang yang hobinya ngutang nggak mau bayar. Hati-hati, jangan sampai kita mati dalam keadaan meninggalkan hutang. Kita akan menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Ya. Nabi SAW tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau maju ke depan dan beliau membayarkan hutang jenazah ini. Subhanallah. Beliau bayarkan, beliau tunaikan hutangnya. Ini contoh oleh Abu Bakar. Maka tidak salah jika Nabi SAW menggelarinya dengan As-Siddiq. As-Siddiq artinya adalah quwwatus sidq, karena kuatnya kejujuran beliau dalam keimanan. Ya.
Kebaikan-kebaikan apapun beliau lakukan, dan beliau adalah orang yang paling terdepan dalam melakukannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengatakan amal yang dicintai oleh Allah adalah membayarkan hutang saudaranya. Ya. Kemudian kata Nabi, au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan kelaparan darinya, memberikan makan ya kepada orang yang sedang kelaparan. Ini adalah amal yang sangat besar, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan ini adalah amalan yang bisa memudahkan seorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Tirmizi, Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi, tebarkan salam, berikan makan orang-orang yang kelaparan, dan solat malamlah di saat manusia sedang tidur. Niscaya kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, dengan penuh keselamatan. Di antara amal tersebut adalah memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ini Islam. Islam mengajarkan kita memiliki kepedulian di antara sesama. Islam tidak hanya sekadar mengajarkan ubudiyah kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, namun Islam mengajarkan segalanya. Di antaranya adalah Islam mengajarkan kepada kita untuk memiliki kepedulian dan saling tolong menolong di antara sesama kita, terlebih di antara sesama kaum muslimin. Ya. Dan tidak ada agama yang paling sempurna selain daripada Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup syariat ini dengan mengatakan, dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, sempurna semua jalan-jalan yang bisa menuju kepada surga dan jalan-jalan yang menjauhkan dari neraka, semua telah disempurnakan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini banyak sekali faedah. Di antaranya faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah hendaknya kita berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, sebab ada orang yang enggak bermanfaat, dia jadi sampah masyarakat. Ya, dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, justru memberikan keburukan. Ya. Dan orang yang memberikan manfaat kepada orang lain adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Apakah dia memberikan manfaatnya dengan materi, ya, dengan membantu orang, dia memiliki peran di dalam membantu, ya, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesusahan, ataupun sifatnya yang non materi, memberikan manfaat kepada manusia yang sifatnya non materi. Seperti apa? Seperti menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu adalah amalan yang sangat besar, jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Dan manfaat yang sangat besar. Karena dengan ilmu kita tahu tentang Allah, kita kenal Allah. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Dengan ilmu kita tahu mana taat, mana maksiat, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Maka orang yang menyebarkannya adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
senantiasa bersalawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Dan orang yang mengajarkan kebaikan tidak harus dia jadi ustadz dulu, enggak. Ya. Tidak harus menjadi ustadz mengajar di masjid, enggak. Dia bisa mengajarkan keluarganya, mengajarkan tetangganya, mengajarkan masyarakat lingkungannya. Ya, kebaikan. Atau dia memiliki andil, memiliki peran di dalam menyampaikan ilmu tersebut. Ya. Kalau dia bukan seorang yang alim, dia tidak punya ilmu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk memberikan orang ilmu karena dia tidak punya ilmu. Maka dia bisa dengan cara lain. Itu dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang untuk hadir di majelis ilmu. Dan ini adalah manfaat yang sangat besar. Kalau seandainya dia mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia dengarkan, maka orang yang mengajaknya mendapatkan pahalanya. Nabi SAW mengatakan, man da'a ilal khair atau man da'a ilal huda kana lahu ajrun, kana lahu ajrun ka ajri man amilah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, padahal dia tidak melakukan, tapi dia mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena dulu pernah ada orang yang dia ajak ke pengajian dan orang itu mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia dengarkan, lalu dia amalkan, maka orang yang mengajaknya ini akan mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Bagaimana jika orang ini menjadi dai? Ya, orang ini yang mengajarkan orang lain kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, maka orang yang pertama yang membuat orang tersebut mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Oleh karena Al-Imam Ibn Al-Mubarak rahimahullah mengatakan, la a'lamu ba'da an-nubuwati darajatan afdalu min bathil ilm. Kata Imam Ibn Mubarak, aku tidak tahu setelah masa kenabian ada satu derajat yang sangat mulia, ada satu amalan yang sangat mulia yang bisa meninggikan derajat seorang daripada menyebarkan ilmu. Dia tebarkan ilmu, diajak orang kepada kebaikan, dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau dia ajak orang untuk hadir di majelis ilmu. Dan subhanallah, kalau orang ini mendapatkan hidayah dan melalui kita, maka setiap kebaikan yang kita ajarkan atau yang kita ajak dia lalu dia amalkan, maka kita akan mendapatkan pahalanya tanpa terputus. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man ahabba an la yanqati'a amaluhu ba'da mautihi falyanshuril ilma. Barang siapa yang ingin amalnya tidak pernah terputus setelah dia meninggal, maka hendaknya disebarkan ilmu. Hendaknya kita harus punya andil, berperan aktif di dalam menyampaikan ilmu ini, di dalam menyampaikan dakwah. Kalau kita punya ilmu, maka kita ajarkan kepada manusia ilmu tersebut. Namun kalau kita awam, tidak punya ilmu, maka kita bisa mengambil peran dengan cara menyebarkan, mengajak orang untuk hadir di majelis ilmu, atau sekedar men-share
info-info kajian kepada orang. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang disebut dengan umur yang kedua. Umur kedua kita adalah tatkala jasad kita telah terpendam di dalam tanah, maka kita masih mendapatkan pahala dari ilmu yang kita tinggalkan. Ya, ini disebut oleh para ulama dengan umur kedua kita. Ya. Lihatlah para ulama kita yang ribuan tahun telah wafat, seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Mereka ribuan tahun yang lalu telah meninggal. Tapi subhanallah, sampai detik ini manfaatnya dari ilmu yang mereka sebarkan dirasakan oleh seluruh manusia. Dan mereka akan mendapatkan terus pahalanya tanpa terputus. Dan ini keutamaan daripada menyebarkan ilmu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, la in yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, maka itu lebih baik buatmu daripada engkau memiliki onta merah. Ya, onta merah saat itu adalah kendaraan yang sangat mewah, kendaraan yang sangat membanggakan. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah umur kedua kita. Karena umur kita terbatas di dunia. Ya, berapa lama kita tinggal di dunia? Enggak lama, 60, 70, 80, 90. Ya, itu pun sangat sedikit orang yang bisa mencapai umur tersebut. Dibandingkan dengan kehidupan kita di alam barzakh, entah berapa ratus tahun, kemudian fase ke selanjutnya di alam akhirat, sangat panjang. Ya, maka hendaknya kita manfaatkan usia kita yang singkat ini, ya, bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak dan tidak pernah terputus. Di antaranya adalah ilmu, menyebarkan ilmu. Nabi SAW bersabda, idza matal abdu inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, seorang hamba meninggal, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali 3 hal yang pernah dia lakukan, yang pahalanya terus mengalir. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ya, dia bersedekah, ya, pada perkara-perkara yang sifatnya kontinu, manfaatnya bisa dirasakan sampai, ya, berpuluh-puluh tahun mungkin. Seperti mewakafkan, ya, tanah untuk pembangunan masjid, ya, membangun masjid, membangun pesantren, atau membangun sarana-sarana umum. Ini disebut dengan sedekah jariyah. Ya, pahalanya selama, ya, apa yang dia sedekahkan itu masih dimanfaatkan oleh orang banyak, maka dia mendapatkan pahalanya. Seperti orang yang mewakafkan masjid ini, ya, meskipun orangnya telah meninggal, maka pahalanya terus mengalir untuk dia. Bahkan orang yang mewakafkan 1 sak semen sekalipun, pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Dan yang kedua kata Nabi, au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan kepada orang banyak, ilmu yang diajarkan kepada manusia, ya, maka pahalanya akan terus mengalir. Dan yang ketiga, awaladun salihun yad'u lah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Inilah amalan yang pahalanya tidak pernah terputus meskipun kita telah ribuan tahun jasad kita terpendam di dalam tanah, namun pahalanya terus mengalir kepada kita. Syekh Abdul Razak
hafizahullah ta'ala, di dalam salah satu dari ceramahnya beliau pernah mengatakan, yang artinya berapa banyak orang yang hari ini ribuan tahun jasad mereka telah terpendam dalam tanah, namun pahalanya sampai detik ini masih mengalir kepada mereka. Padahal jasadnya sudah terpendam ribuan tahun, mungkin jasadnya sudah hancur, tapi pahalanya tidak hancur. Pahalanya terus mengalir dan mereka dapatkan. Mereka dapatkan. Dan sebaliknya, berapa banyak orang yang hari ini jasadnya masih hidup, masih memijakkan kakinya di atas bumi, namun pahalanya terhenti. Dia nggak dapat apa-apa. Terhenti pahalanya. Kenapa? Karena dia tidak beramal. Jangan sampai kita termasuk orang yang kedua. Jasad kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak mendapatkan pahala. Maka inilah kesempatan kita. Kesempatan kita untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai sebab wasilah untuk agar manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ya ada. Mengimami sholat berjamaah termasuk bermanfaat orang lain. Gimana Pak? Mengimami sholat berjamaah menjadi imam, apakah termasuk bermanfaat orang lain? Ya, menjadi imam, kata Nabi SAW, al-mu'adzinu mu'taban wal imamu dhamin. Kata Nabi, seorang muazzin adalah orang yang diberikan amanah, maka dia harus jaga amanah tersebut. Dia harus azan sesuai dengan waktunya dan seterusnya. Dan imam dhamin, yang menjamin. Imam adalah yang menjamin solat makmum. Nah, jika solatnya imam benar, solatnya imam sesuai dengan sunnah Nabi, ya, maka sang imam mendapatkan pahala yang sangat besar sebanyak jumlah makmum yang dia imami. Artinya berarti si imam menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, imam termasuk orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan sebaliknya, kalau sholatnya imam berantakan, ya, ditambah sholat makmum yang berantakan, maka imam yang menjaminnya. Imam yang menjamin. Artinya di sini ada targhib dan ada tarhib. Ada motivasi untuk jadi imam dan ada ancaman kalau ya keliru. Ya, karena imam yang menjamin. Tapi subhanallah, kalau imamnya benar sholatnya, luar biasa, pahala yang didapatkan sangat besar. Pahala yang didapatkan sangat besar. Ya, karena dia termasuk orang yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Gitu. Ya, dan sebaliknya, kalau sholatnya berantakan, ya, sholatnya banyak kelirunya, salahnya, apalagi dari sisi bacaannya, ya, terlebih surat Al-Fatihah yang ini sangat menentukan sah atau tidaknya sholat kita, maka si imam mendapatkan dosa, ya, dosa yang dia lakukan dan dosa makmum yang dia pimpin. Itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi? Assalamualaikum.
Kalau orang itu punya hutang kepada bank ini bukan, dan dia berusaha sebenarnya berusaha untuk kembalikan utang-utang tersebut, tapi yang menyelesaikan. Apakah orang seperti ini masuk surga? Usahanya bubar, Banknya bubar, bangkrut Dan banknya. Mana itu? Banknya bangkrut ya. Bangkrut. Itu ingin dikembalikan. Bahkan sudah dihitung beberapa kali, tapi masih ada sisa. Baik. Kalau memang keadaannya seperti itu, ya, dia berusaha membayar tapi qadarullah tidak mendapati kemana dia harus membayarnya, maka para ulama mengatakan hendaknya dia bersedekah sebanyak hutang yang dia pinjam. Nah, sebanyak hutangnya dengan niatan untuk membayarkan hutangnya. Ya, ini kasusnya sama seperti orang yang dia punya hutang kepada seorang, ya, kemudian orang tersebut tidak ditemukan di mana keberadaannya, ya. Nah, jadi dia bingung kemana harus dibayar. Maka para ulama mengatakan dia bersedekah, dia sedekahkan hutangnya tersebut, ya, dia sedekahkan sebanyak nominal hutangnya atas nama orang yang dia hutangi. Gitu, dia sedekahkan. Wallahu a'lam. Ya. Ya lagi. Yang repot itu kalau korupsi, Pak. Korupsi bingung kemana harus dibayar hutangnya, ya. Karena dia bertanggung jawab kepada forak banyak. Nah, dan orang yang korupsi, ya, adalah orang yang paling bangkrut nanti pada hari kiamat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Taala meneguhkan hati kita di atas keimanan. Wallahu Taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.